Selamat pagi kepada seluruh mahasiswa untuk pertemuan pertama kuliah fitokimia kali ini. Kita akan mempelajari tentang pendahuluan dari ilmu fitokimia maupun kita akan mengetahui sejarah singkat dari fitokimia. Saya akan share dulu materi pada pertemuan pertama hari ini. Ya. Oke. Pendahuluan dan sejarah fitokimia. Pokok pembahasan pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang sejarah singkatnya seperti apa, kemudian ruang lingkup dari ilmu fitokimia. Sejarah singkatnya. Pada awal perkembangan ilmu kedokteran dan kefarmasian di dunia barat, segala sesuatu yang berkaitan dengan obat serta penggunaannya disebut dengan materia medica. Dan di awal abad 19, materia medica ini dibagi menjadi beberapa ilmu farmasi. Yang pertama ada farmakologi, kemudian farmakognosi, dan fitokimia. Ini 3 ilmu besar yang ada pada awal abad ke-19. Ya, kalau untuk farmakologi itu lebih mempelajari tentang yang namanya mekanisme kerja suatu obat. Sedangkan untuk farmakognosi dan fitokimia ini mempelajari tentang sifat dan interaksi senyawa kimia metabolit sekunder dalam tumbuhan, di mana keberadaan metabolit sekunder ini penting bagi tumbuhan agar dapat mempertahankan dirinya dari makhluk hidup lainnya. Kemudian fungsinya lagi metabolit sekunder untuk mengundang kehadiran serangga dalam membantu proses penyerbukan dan lain sebagainya. Ini ilmu farmakognosi dan fitokimia dan juga farmakologi. Ya, dalam suatu ilmu fitokimia ada yang namanya screening fitokimia. Kita akan bahas apa sih yang dimaksud dengan screening fitokimia. Ya, kemudian klasifikasi uji screeningnya seperti apa dan persyaratannya untuk melakukan screening fitokimia juga seperti apa. Pengertiannya sendiri, fitokimia berasal dari kata phytochemical yang berarti phyto artinya tumbuhan atau tanaman dan chemical berarti zat kimia yang terdapat pada tanaman. Kemudian proses screening fitokimia adalah proses menganalisis kandungan bioaktif secara kualitatif pada suatu tumbuhan, terutama kandungan metabolit sekunder. Ini pengertian dari fitokimia dan juga screening fitokimia. Terus persyaratan dari screening fitokimia itu apa saja, Bu? Yang pertama, metode yang digunakan dalam proses atau metode fitokimia harus sederhana. Yang kedua, waktunya singkat dan cepat, menggunakan peralatan sederhana. Yang ketiga, yang keempat, dia selektif terhadap golongan senyawa yang dipelajari. Dan yang terakhir adalah termasuk semi kualitatif serta dapat memberi tambahan keterangan ada tidaknya senyawa tertentu dari golongan senyawa yang akan diteliti atau dipelajari. Ini beberapa persyaratan screening fitokimia. Ya, yang pertama ada yang namanya klasifikasi screening fitokimia alkaloid. Ini bentuk senyawa dari golongan alkaloid ya, ada cincin benzen, kemudian ada OH-nya, ada aminanya dan juga ada metana. Ini struktur senyawa kimia dari golongan alkaloid. Nah, alkaloid itu apa sih, Bu? Alkaloid adalah metabolit sekunder yang struktur molekulnya terdapat atom nitrogen
yang umumnya dia heterosiklik. Adanya pasangan elektron bebas pada atom nitrogen ini menyebabkan alkaloid dapat membentuk kompleks yang tidak larut dengan logam berat, ya, akan menghasilkan endapan seperti itu. Berdasarkan biosintesisnya, alkaloid terbagi menjadi 3, ada trualkaloid, ada protoalkaloid, dan juga pseudoalkaloid. Kalau trualkaloid biosintesisnya berasal dari asam amino, dia bersifat basa, umumnya memiliki atom nitrogen dalam lingkar heterosiklik. Contohnya apa, Bu? Ada morfin, ada kinin. Dan untuk protoalkaloid, dia merupakan amina-amina yang bersifat sederhana dengan atom nitrogen yang tidak terdapat dalam lingkar heterosiklik, berarti berada di luar. Contohnya adalah meskalin, efedrin, dan yang terakhir alkaloid pseudo. Dia biosintesisnya tidak berasal dari asam amino. Contohnya basapurin yang terdapat dalam kafein. Ini alkaloid berdasarkan biosintesisnya. Alkaloid itu dia bersifat basah karena adanya pasangan elektron bebas pada atom nitrogen. Ini sesuai dengan teori dari asam basa Lewis. Telah dipelajari oleh mahasiswa sekalian ketika duduk di bangku sekolah menengah, ya, teori asam basa Lewis. Kemudian dalam tumbuhan biasanya alkaloid terdapat dalam bentuk garam seperti tatrat, laktat, dan juga sitrat. Di mana sifat kimia alkaloid dia akan membentuk suatu kompleks yang tidak larut dengan reaksi yang mengandung logam-logam berat, misalkan reaksi Mayer, Dragendorff, dan lain sebagainya. Ya, yang pertama adalah ini alkaloid dengan reaksi Mayer. Ya, dia apabila direaksikan dengan reaksi Mayer, HGI4K2 akan menghasilkan endapan putih. Apabila alkaloid dia dimiliki oleh suatu tanaman, bila direaksikan dengan reaksi Dragendorff akan menghasilkan endapan jingga coklat. Tapi ada beberapa senyawa non-alkaloid tersebut dapat mengendap dengan reaksi-reaksi tersebut di atas, misalkan protein, kumarin, alfa-piron, hidroksi, flavon, serta tanin. Terus ada istilah false positive reaction atau reaksi positif palsu atau reaksi pengenalan palsu. Maksudnya senyawa-senyawa ini dia mengenali golongan-golongan senyawa yang ada dalam suatu reaksi. Tetapi dikatakan reaksi positif palsu, dia hasil akhirnya seperti menunjukkan hasil akhir dari proses golongan senyawa alkaloid, tapi ternyata itu bukan golongan-golongan dari alkaloid. Itu maksud dari reaksi positif palsu. Dan untuk reaksi negatif palsu atau false negatif, senyawa alkaloid quaterner ini dalam suatu tanaman obat atau simplicia tidak dapat diubah menjadi alkaloid bentuk basa dan tetap tinggal dalam suatu sel sehingga tidak dapat dikenali dengan metode pengendapan. Yang kita tahu sendiri kalau alkaloid pasti dia akan mengendap ketika ditambahkan beberapa reaksi. Ya, ini false negatif. Ini beberapa contoh alkaloid yang sudah ada di pasaran. Di obat batuk yang kita minum itu mengandung efedrin, itu termasuk dalam alkaloid. Kemudian ada morfin, narkotika, ada nikotin, ada kaisin terdapat di dalam cabai, dan juga kafein ya terdapat di dalam kopi. Ini beberapa contoh dari golongan senyawa alkaloid. Nah, ini beberapa senyawa alkaloid tadi ya dengan fungsi-fungsinya atau aktivitas biologinya. Ada nikotin, morfin, atropin, skopolamin, ergotamin. Nanti kalian bisa baca sendiri di slide saya yang ini. Ada juga klasifikasi screening fitokimia flavonoid. Ini bentuk struktur senyawa kimianya, bisa kalian lihat sendiri. Ada cincin keton kalau tidak salah dan beberapa cincin benzen ya. Flavonoid adalah senyawa metabolit sekunder yang memberikan warna pada suatu tumbuhan.
Didasarkan pada reaksi reduksi gugus karbonil pada lingkar alfa-lakton menjadi gugus dan alkohol, membentuk suatu senyawa hidroksi yang berwarna-warna tergantung dari gugus fungsional yang terikat pada lingkar A dan B atau B, serta warna ini dapat ditarik oleh amil alkohol ya. Kalian perlu catat kalau flavonoid itu menghasilkan beberapa warna dan dapat ditarik oleh reaksi amil alkohol. Ini contoh flavonoid, ada kalkon, ada isoflavon, ada katekin, ada flavon, flavonolol, flavonol, dan juga flavanon. Yang ketiga ada klasifikasi screening fitokimia, golongan senyawa tanin dan juga polifenol ya. Tanin lebih banyak gugus alkoholnya daripada polifenol. Ya, tanin dan senyawa polifenol alam dapat dikenali melalui pengenalan gugus fenol yang dapat memberikannya warna biru maupun kehitaman dengan reaksi FeCl3 atau besi 3 klorida. Di mana untuk membedakan tanin dengan polifenol digunakan sifat tanin yang dapat mengendapkan larutan gelatin 1%. Ini perbedaan dari tanin dan juga senyawa fenolat atau fenol. Contohnya ini ya, ada tanin yang telah terhidrolisis, kemudian ini senyawa polifenol yang di sebelah kanan. Kemudian ada juga golongan senyawa saponin. Seperti ini struktur kimianya. Saponin adalah senyawa metabolit sekunder dalam tumbuhan yang bersifat dapat membentuk busa serta dapat menghemolisis eritrosit. Struktur umumnya merupakan glikosida, itu dari golongan saponin. Ini contohnya ya, asparagosida. Kemudian ada juga yang namanya terpenoid. Ini struktur senyawa kimianya seperti ini gambarnya. Monoterpenoid dan sesquiterpenoid merupakan senyawa-senyawa karbon C10 ya sampai C15 yang tersusun dari unit isopren C5H8 sebagai penyusun utamanya. Kemudian dia juga merupakan komponen penyusun minyak atsiri. Dan reaksi pengenalannya adalah proses membentuk suatu warna-warna dengan reaksi anisaldehid asam sulfat atau vanilin sulfat. Ini dari terpenoid. Kelompok terpenoid, monoterpenoid D-nya ada 10, sesquiterpenoid ada 15, triterpen 20, triterpen 30, tetraterpen ada 40, politerpen ada lebih dari 40 untuk jumlah atom karbonnya. Contohnya nih ya, kalian bisa lihat sendiri tanaman-tanaman apa saja yang memiliki kandungan terpenoid. Ini hanya beberapa saja yang saya tampilkan di slide saya. Ada di lavender, kemudian ada di lada hitam untuk beta karyofilen, dan juga ada di jeruk, limonen ya, lemon. Nah, itu biasanya tuh terkandung di dalam jeruk-jerukan untuk minyak atsirinya. Ini golongan senyawa quinon. Strukturnya seperti yang di sebelah kiri slide, kalian bisa lihat, di mana merupakan turunan P-benzoquinon. Dia akan membentuk suatu garam berwarna antara hidroquinon dan larutan alkali kuat atau basa kuat, NaOH, KOH, MgOH 2 kali dan lain sebagainya. Contohnya ada 1,2 dihidroksi santarasen, 9,10 dion alizarin, dia berwarna merah jingga ya. Seperti ini adalah contoh-contoh quinon. Nah, ini hanya beberapa langkah pengerjaan proses pengujian screening fitokimia yang saudara bisa lihat. Saya sudah bikin secara garis besar beberapa langkah-langkahnya, walaupun banyak sekali metode-metode dari uji screening fitokimia ini selain metode yang telah saya buat seperti ini ya, masih banyak lagi. Ini hanya saya rangkum beberapa saja. Ya, terima kasih untuk atensi dari seluruh mahasiswa.
Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi segala protokol kesehatan. Tuhan memberkati.